Hai guys, welcome back to my channel. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana para pejuang CPNS masih semangat ya? Di sini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara menghafal undang-undang dasar yang sering banget keluar dalam TWK. Pasti banyak banget nih di antara teman-teman yang galau, gimana sih caranya ngapalin undang-undang itu? Aku juga ngalamin banget ya, karena pasti sangat bingung sekali, apalagi kalau ditanya tentang pasal berapa, amandemen keberapa, ayat berapa, itu kita udah pasti kayak bingung gitu ya, jadi kayak super bingung gimana harus ngapalinnya. Jadi aku punya pencerahan nih sedikit untuk teman-teman. Kalau ditanya sama aku nih, misalnya kemarin aku ngapalin undang-undang nggak sih? Aku sih jawabnya bukan ngapalin ya teman-teman, tapi lebih ke memahami isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gini nih pengalaman aku tuh kan pernah ikut CPNS di tahun 2014, terus 2018 dan itu nggak lolos nih aku. Terus alhamdulillah yang kemarin 2019 aku lolos. Dan pengalaman aku di tahun 2014 itu memang jenis soal terkait undang-undang masih ditanya soal pasal berapa, ayat berapa, amandemen keberapa. Itu sih yang aku ingat pada tahun 2014. Cuman udah kesini-sini nih, udah tahun 2018 dan terakhir kali aku 2019 kemarin, aku tuh nggak nemuin soal undang-undang yang menanyakan pasal berapa, amandemen berapa, atau ayat keberapa. Justru teman-teman yang lebih ditanyakan itu lebih ke pemahamannya gitu. Jadi gimana sih maksudnya pemahaman? Jadi gini, maksud aku kita memahami itu kita membaca tapi bukan dihafal ya. Jadi memahami isi undang-undang gitu. Karena kalau menurut aku pribadi, pengalaman aku pribadi, kayak membaca Undang-Undang Dasar 45 itu kayak kita tuh seenggaknya udah memahami negeri ini sekitar 50% bagi aku ya, bagi aku. Jadi kayak semuanya itu udah lengkap banget dalam undang-undang itu gitu. Jadi kenapa harus memahami? Ya memang karena dalam undang-undang itu udah semuanya sih kalau menurut aku udah lengkap banget gitu teman-teman. Jadi kira-kira contoh pertanyaan itu misalnya seperti ini ya. Pernyataan berikut ini yang paling benar adalah 1. Bla 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 bla, 2. Bla 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 bla, 3. Bla 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 bla, 4. Bla 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 misalnya. Berikut ini yang termasuk tugas dari DPR adalah, jadi memang bukan ditanya DPR itu di bab berapa pasal berapa, tapi kita harus tahu bahwa tugas DPR yang tercantum dalam undang-undang itu apa saja gitu ya teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itulah. Jadi di situ maksud aku yang kita itu butuh memahami undang-undang. Ya teman-teman, di sini aku bukannya bermaksud kalian nggak boleh menghafal ya. Justru kalau misalnya kalian hafal sama ayatnya, sama pasalnya, sama babnya atau amandemen keberapa itu lebih bagus banget sih. Cuman pasti sulit ya gitu ya. Jadi kenapa di sini aku menyarankan untuk lebih dipahami aja. Ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini tesnya hampir sama ya, mudah-mudahan. Jadi yang keluar itu bukan ditanya pasal berapa, tapi lebih ke pemahaman dari isi undang-undangnya teman-teman. Ya mungkin sekian sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan semuanya lolos tes administrasi dan siap untuk melaksanakan tes SKD. Bye-bye!